Sebagai dasar negara, Pancasila lahir dari proses perenungan yang panjang dan perjuangan para pendiri bangsa, mulai dari sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, hingga pengesahannya dalam UUD 1945. Perjalanan historis ini terus berlanjut, diuji dalam dinamika politik, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, era reformasi, sampai pada era modern seperti hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Muhammad Ramdan dari PBJ Jakarta Sistem Informasi. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengambil nilai-nilai dan pelajaran berharga dari masa-masa sejarah tersebut. Selanjutnya, mentransformasikannya ke dalam sebuah bekal untuk menjawab tantangan zaman sekarang serta mempertahankan jati diri bangsa. Karena itu, seperti yang kita tahu, sejarah bukan hanya untuk dikenal, tetapi untuk memetik maknanya. Kita mulai dari pada saat sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang merupakan lembaga yang pada saat itu dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada tanggal 29 April 1945, yang bertugas untuk mempersiapkan hal-hal penting terkait kemerdekaan Indonesia ini, termasuk salah satunya tentunya perumusan dasar negara yang kemudian sekarang kita kenal dengan Pancasila. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda tidak semena-mena langsung mengakui kedaulatan Indonesia ini sayangnya. Pada saat itu, Belanda masih berusaha kembali menjajah dengan melancarkan agresi-agresi militer seperti agresi militer pertama dan agresi militer kedua. Untuk menyelesaikan konflik ini, dilakukanlah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang ditengahi oleh PBB yang menghasilkan konferensi meja bundar pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag yang menghasilkan beberapa keputusan seperti Belanda akan mengakui kedaulatan Indonesia tetapi bukan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, melainkan sebagai RIS, Republik Indonesia Serikat pada saat itu. Setelah masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959, kondisi politik Indonesia sayangnya menjadi tidak stabil dan sering terjadi pergantian kabinet dan konflik ideologis antar partai. Untuk mengatasi keadaan tersebut, Presiden pada saat itu, yaitu Presiden Soekarno, mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1999 yang isinya adalah membuarkan konstituante, menetapkan pemberlakuan kembalinya UUD 1945, dan tidak memberlakukannya lagi UUDS 1950. Sejak saat itu, Indonesia memasuki masa baru yang disebut demokrasi terpimpin, yaitu di sistem demokrasi yang dipimpin langsung oleh presiden sebagai pusat kekuasaan, yang meskipun secara formal pada UUD 1945 kembali diberlakukannya Pancasila sebagai dasar negara, sayangnya pelaksanaan nilai-nilai Pancasila tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terjadi penyimpangan-penyimpangan yang diantaranya Pancasila tidak ditafsirkan secara subjektif. Pancasila hanya ditafsirkan secara subjektif oleh Presiden Soekarno, disesuaikan dengan pandangan pribadi politiknya sendiri. Melalui konsep Nasakom, ideologi komunisme yang kita tahu sangat bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di Pancasila itu sendiri. Yang selanjutnya terjadi kultus individu terhadap Soekarno, di mana rakyat pada saat itu diarahkan untuk tunduk pada pemimpin yaitu Insinyur Soekarno, bukan pada prinsip-prinsip demokrasi yang berdasarkan musyawarah.
pada masa demokrasi terpimpin ini memiliki hubungan tentunya dengan Pancasila. Seperti di satu sisi, Pancasila memang secara formal tetap menjadi dasar negara dan bahkan tertulis di UUD 1945. Namun, di sisi lain, nilai-nilai Pancasila ini masih diselewengkan karena digunakan untuk melegitimasi kepentingan politik pihak-pihak tertentu dalam konsep, khususnya dalam konsep Nasakom ini. Akibatnya, semangat asli Pancasila seperti demokrasi, keadilan, ketuhanan yang Maha Esa tidak terlaksana secara murni. Masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Pancasila pada saat itu mulai dijadikan sebagai satu-satunya ideologi resmi negara dengan tujuan mencegah berkembangnya ideologi lain seperti komunisme. Beberapa langkah konkret yang dilakukan pemerintah pada saat itu seperti penetapan P4 yang di dalamnya adalah pedoman pensyaratan dan pengamalan Pancasila diwajibkan bagi semua warga Indonesia termasuk pelajar, mahasiswa, pegawai negeri hingga anggota militer. Lalu pada tahun 1985, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 3 tahun 1985 yang mewajibkan semua organisasi politik dan masyarakat harus beralaskan Pancasila. Pada saat itu, Pancasila dijadikan alat pemersatu bangsa, namun sayang lagi, tidak dijadikan dan juga tidak dijadikan alat legitimasi oleh pemerintah. Pada saat Orde Baru ini, Pancasila secara formal dijadikan ideologi tunggal dasar negara untuk menjaga persatuan dan mencegah ideologi lain berkembang seperti ideologi-ideologi sebelumnya. Namun dalam praktiknya, Pancasila tidak lagi dijalankan secara murni dan konsekuen. Pancasila sering dijadikan sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan hingga semangat demokrasi, keadilan sosial, dan kemanusiaan sering diabaikan. Masa reformasi sampai sekarang. Pada masa ini, Pancasila tidak lagi dijadikan sebagai alat politik seperti pada masa-masa sebelumnya, melainkan kembali diposisikan sebagai pedoman moral, karakter bangsa, dasar ideologi bangsa, dan sumber nilai-nilai bangsa. Diperkuat lagi melalui program-program pendidikan karakter, revitalisasi nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang. Namun, walaupun kedudukan Pancasila ini tetap kuat secara hukum dan formal, tantangan dalam pengamalannya tentunya akan selalu ada. Pada masa reformasi 1998 sampai sekarang, Pancasila akan tetap menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa, bukan lagi alat kepentingan politik seperti masa-masa sebelumnya. Pemerintah dan masyarakat akan selalu berupaya mengembalikan makna Pancasila sebagai pedoman moral, etika, dan karakter bangsa. Tantangan terbesar di masa kini adalah bagaimana caranya mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini secara nyata di tengah derasnya arus pengaruh globalisasi dan perubahan sosial. Sejak dirumuskannya dalam sidang BPUPKI 1945, Pancasila telah menjadi dasar dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang selalu relevan di setiap zaman. Nilai-nilainya yang bersumber dari budaya dan karakter bangsa tidak akan pernah berubah. Namun, penerapannya senantiasa menyesuaikan konteks sosial dan politik pada saat itu. Dari masa perumusan awal hingga masa reformasi, Pancasila terus menjadi pijakan dalam membangun negara, meskipun dalam prosesnya mengalami penyimpangan ketika dijadikan alat politik, seperti pada masa demokrasi terpimpin dan Orde Baru. Di era reformasi, Pancasila kembali pada jati dirinya sebagai demokrasi, sebagai pedoman moral dan karakter bangsa. Menuntut rakyat untuk menegakkan keadilan, demokrasi, dan persatuan. Oleh karena itu, tugas kita sebagai generasi muda sekarang adalah
bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, agar tetap menjadi panduan utama dalam menghadapi tantangan global dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Mungkin itu saja presentasi dari saya tentang Pancasila. Ingat teman-teman semua, Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan saja, tetapi untuk dihayati dan diamalkan. Terima kasih, saya Dennis Muhammad Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.